Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi Ramadan yang saya cintai, alhamdulillah setelah sebelumnya di sesi kedua kita menjelaskan tentang hakikat peruntukan puasa, yaitu untuk meraih predikat takwa, surga dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di sesi kali ini saya ingin mengulang ayat yang kita bacakan di sesi kedua tersebut, tetapi lebih kepada pemaknaan korelasi antara puasa dan iman. Sahabat inspirasi Ramadan yang saya cintai, di ayat tersebut jika kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala memulai seruannya dengan memanggil orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil berdasarkan status atau posisi keduniaan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ya ayyuhal agniya, wahai orang-orang yang kaya. Allah juga tidak mengatakan ya ayyuhal malak, wahai kaum elit. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan sebutan yang paling indah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, redaksi Allah Subhanahu wa taala ini memberikan makna kepada kita bahwa posisi keduniaan apapun itu, baik berupa jabatan atau pencapaian-pencapaian yang lain, tidak berarti atau tidak dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala jika tidak didasari atas keimanan kepadanya dan tidak ditujukan untuk ketaatan kepadanya. Dengan kesadaran seperti ini, sahabat sekalian, akan meningkatkan perasaan ma'iyatullah kita, akan meningkatkan perasaan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita. Dengan sikap seperti ini, maka sebagai seorang mukmin kita akan sangat berhati-hati dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap amalan perbuatan kita, karena jangan sampai kita terjerumus ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Sahabat inspirasi Ramadan yang saya cintai, yang kedua adalah ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini, maka sejatinya jika kita perhatikan, kita sedang melakukan perlawanan terhadap musuh abadi kita, yaitu syaitan. Kita sedang melakukan satu tahap pekerjaan untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menutup pintu atau celah-celah yang selama ini syaitan masuk di dalamnya. Sebagai contoh, sahabat sekalian, betapa banyak saudara-saudara kita yang terjerumus karena nafsu makan dan minum misalnya. Tidak sedikit kita saksikan saudara-saudara kita di luar sana yang terjerumus ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala hanya karena tidak punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan anggota tubuh kita yang lain, terutama pendengaran, penglihatan, bahkan lisan kita dan juga tangan kita. Sahabat inspirasi Ramadan yang saya cintai, tetapi kita juga menangkap makna yang lain, bahwa ketika kita siap terjun ke dalam medan pertempuran melawan musuh sejati kita ini, syaitan, maka keimanan yang kokoh dan keimanan yang jujur adalah sesuatu yang mutlak. Karena tampaknya kita mustahil akan mengalahkan
setan ini. Dan juga pertempuran melawan setan ini, sahabat sekalian, adalah pertempuran yang tidak akan pernah berakhir kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keputusannya. Apakah kita masuk kepada golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang selamat, atau justru ikut pada golongan pengikut-pengikut syaitan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sahabat inspirasi Ramadan yang saya cintai. Yang ketiga adalah yang ingin kita sampaikan tentang korelasi puasa dan keimanan ini adalah puasa kita tahu sebagai salah satu pilar ajaran agama Islam. Oleh karena itu, sebelum Allah Subhanahu wa taala menegaskan firman-Nya yang mengatakan kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, terlebih dahulu ia menyebutkan spesifikasi orang-orang yang akan melaksanakan proyek tersebut, yang akan melaksanakan tugas tersebut. Dan itulah orang-orang yang beriman, orang-orang yang jujur dengan keimanannya, bukan orang yang hanya berpura-pura dengan keimanannya, bukan orang yang hanya berpuasa karena takut dicibir oleh orang lain, bukan mereka yang berpuasa hanya karena mereka orang yang terpandang sehingga mereka harus menjaga wibawanya di hadapan orang-orang yang lain. Tetapi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang jujur dengan keimanannya. Dan inilah yang akan membuat kita senantiasa bertahan, yang akan membuat kita dalam bulan suci Ramadan ini senantiasa bertambah dan bertumbuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat inspirasi Ramadan yang saya cintai, demikian sesi kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan menyertai langkah kita, dan semoga amalan ibadah puasa yang kita kerjakan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.